Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'ifah wal amanah wa husnal khuluq war ridha bil qadar. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarak wa badanan mu'afa wa hajjan mabrura wa sa'yan mashkura dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura wa khitaman khaira. Allahumma ighfirna ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita akan bahas tentang khair dan ghair dalam buku Asy-Syikinasi halaman 27. Tema yang kedua setelah fikih akbar ada namanya khair dan ghair. Kalau kita berdoa kan mengatakan wa anta khairur rahimin. Khairur raziqin. Khair itu berarti yang terbaik Allah, yang terhebat Allah. Kalau kita kok merasa terbaik berarti itu syirik khafi, merebut sifat Allah. Maka jangan merasa lebih baik dari orang lain karena itu bagian daripada syirik khafi. Kayak iblis, ana khairun minhu, saya lebih bagus, itu syirik jelas. Sama seperti Qarun, sama seperti Fir'aun. Apa dalam surat Zuhruf itu, saya kan lebih baik daripada Musa yang cadel kan.
lisannya cadel Musa itu sebelum dikabulkan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani, itu sebelum dikabulkan doa tentang kefasihan lisannya Musa itu cadel. Maka Fir'aun mengatakan, masa saya ini lebih buruk daripada Nabi kok cadel, disepelekan. Dia merasa lebih baik daripada Musa, dan memang realitanya cadel. Itu pun tidak boleh merasa lebih baik daripada orang cadel. Luar biasa itu. Maka yang punya sifat khair itu Tuhan. Maka jamaah ini tidak boleh merasa aku lebih baik dari orang lain, nggak boleh. Tapi boleh gini, saya lebih baik dari diri sendiri, boleh. Contoh, kemarin sholat duha 2 rakaat 1 jam, sekarang 2 jam gitu. Itu insya Allah nggak ada. Ini wajah-wajah kulhu semua. Nah, ini itu khair. Jadi jangan merebut sifat khair Tuhan. Kita boleh sedekah, jangan merasa saya lebih baik daripada orang kaya itu loh, itu pelit orangnya. Nggak boleh, walaupun bisikan hati saja, nggak boleh. Kalau bisikan hati ngomong gitu, kita segera istighfar. Karena kita menyembah hawa nafsu diri kita. Maka dalam tema ini ada khair, ada ghair. Ghair itu selain Allah, berarti aghyar jamaknya. Kalau khair jamaknya akhyar. Nanti ada orang-orang pilihan disebut akhyar. Minal akhyar itu orang-orang pilihan. Akhyar itu bukan satu orang. Indonesia akhyar malah satu orang. Akhyar itu pilihan orang-orang baik. Nah, ini temanya adalah ada khair yang saya maksud adalah Allah, ada ghair yang saya maksud adalah selain Allah. Ayatnya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana li basharin aw yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah tsumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba bima kuntum tadrusun. Jadilah orang itu rabbani, bukan Ramadhani. Ramadhani itu ibadah khusus Ramadan. 11 bulan berikutnya bubar, nggak ada tarawih. Padahal tarawih tiap malam ya ada, tilawah ya tiap malam ya ada, puasa tiap hari ya boleh. Yang nggak boleh hari raya Idul Fitri, Idul Adha sama Ayam Tasyrik. Setahun yang nggak boleh hanya 5. Jadi tiap hari juga boleh puasa, namanya puasa dahar gitu. Imam Nawawi membolehkan. Kalau nggak bisa dahar ke Daud, kalau nggak Daud ke Senin Kemis. Kalau nggak bisa puasa dipuasain waktu sudah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi. Fisiknya memang hidup, tapi mentalnya mati, sudah mati. Perlu dikain kafani, belikan. Sholat di sini. Loh, kalau tasik urip ya ngerti, tapi kelakuanmu itu loh kayak orang mati, tidak menghidupkan diri, tidak menghidupkan orang lain, malah bikin susah tonggo. Mendingan mati wae, ruwet. Orang kalau hidupnya ngeruwetkan orang lain, lebih baik mati. Kan ada doanya. Hadis Nabi itu apa itu? Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali. Tuhan, kalau hidupku itu bagus, hidupkan. Kalau jelek, matikan. Kan gitu. Kan ada hadisnya jelas. Tapi kok urip pengin umur panjang, ulang tahun terus, tapi ganggu tonggo dangdutan, joget, wer ganggu masyarakat, ngapain? Mendingan mati, nggak ngerebeki orang lain. Kalau mati nggak bisa kita, nggak bisa joget lagi. Mayat itu lebih bagus daripada kita yang maksiat. Tapi kalau kita nggak maksiat itu lebih bagus daripada mayat. Orang mati bagus, baik. Orang hidup bagus, lebih bagusan orang hidup. Kenapa? Orang mati sudah finish, selesai, nggak ada produksi lagi amal. Tapi orang hidup masih bisa tobat, masih bisa istighfar. Nanti baca hadisnya Nabi itu tentang ada 2 saudara, satu mati syahid, satu lagi masih hidup. Tahun berikutnya saudaranya meninggal, tapi kawannya mimpi adiknya ini nyalip kakaknya di surga. Kok bisa ya Rasulullah? Padahal yang kedua ini enggak mati syahid. Apa kata Nabi? Bukankah yang kedua menjumpai Ramadan? Bukankah yang kedua sholat 5 waktu selama setahun?
Bukankah yang kedua itu hadir di DKD itu Sabtu pagi sambil ngantuk-ngantuk? Nggih. Jadi amalan kita yang masih hidup bagus itu lebih bagus daripada orang mati yang bagus. Nah, makanya kalau dikasih usaha panjang, tolong diisi yang baik-baik. Insya Allah mak-mak ini nggak ngomongin orang wajahnya ini. Wajahnya yang ngomong lisannya kan ya, wajah nggak bisa ngomong. Ya mudah-mudahan jamaah yang betul itu nggak ngomongin orang. Poso itu aja, nggak usah poso makan dan minum. Puasa hari ini saya nggak ngomongin orang. Kalau saya ngomongin langsung tak tapluk 40 kali. Udah. Mulut, uskut. Please be silent. Affair, togat. Takut Allah. Gitu. Aja bahasa Inggris mulutnya. Insya Allah nggak paham. Saya ngomong aja nggak apa-apa. Nah, ini disebut ghair dan khair. Ghair itu berarti makhluk, khair berarti Allah Tuhan. Khairur raziqin, khairur rahimin. Kemudian yang pertama, di zaman ketika viral dianggap mahkota, mama yang suka selfie, istighfar, selfie share di grup. Selamat datang, selamat hari raya, ruwet, nggak usah pakai foto. Itu menunjukkan Bu Kaji masih awet muda, Mas, makasih ya, gitu. Padahal wis sepuh ya, karena sungkan aja yang komentar bilang kok cepet tua, tersinggung kan gitu. Memang tua tapi mau dipuji muda. Nah ini ada orang suka selfie, dianggap mahkota, terkenal, pasang banner. Tapi itu nggak tercela ya, ini cuma saya kasih contoh. Ada orang yang suka selfie dan bangga, itu masalahnya. Ada orang nggak suka selfie dan bangga, itu juga masalah juga. Yang pertama disebut menyembah viral, yang kedua menyembah tidak viral. Nyambung mboten kinten-kinten katanya. Nah mboten wangsul mawon. Jadi orang yang nyembah nafsu namanya Abdul Viral. Yang menyembah ketersembunyian di gua, di tepi sungai. Alhamdulillah aku enggak kaya wong kuwe terkenal, mendingan aku nang omah wae. Itu termasuk khair, merasa lebih. Itu termasuk nyembah ketidakviralan, namanya Abdul enggak viral. Kita nyambung boten ilmu niki. Nyambung nggih? Monggo sing ngantuk-ngantuk wungu. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Karena agak perlu mikir jero ki. Ora sembarangan. Jadi orang yang suka viral namanya Abdul Viral. Yang enggak suka viral namanya Abdul enggak viral. Dua-duanya dosanya sama. Kalau bangga dengan viralnya, bangga ketidak viralnya, sama dosanya. Maka hati-hati. Ilmunya hati-hati, jangan dikira orang yang tampil-tampil saja yang dosa. Justru yang enggak tampil melecehkan yang tampil dan membanggakan dirinya karena enggak tampil termasuk ini Abdul enggak viral. Maka yang enggak viral jangan nyepelekan yang viral. Dia paling pengen pencitraan. Jangan ngomong begitu. Anda ngomong gitu dosa juga itu. Dosa juga enggak terasa, itu malah 2 kali dosanya karena 2 pasal. Wis nggak ngelakoni tapi ngerasa bagus. Maka ini temanya yang pertama hubungannya dengan Abdul viral dan Abdul nggak viral. Yang betul Abdullah, viral nggih monggo tapi tetap Allah. Sendirian nggih monggo tapi tetap namanya Abdullah. Dipuji nggak mumbul, diunekke nggak melempem, berarti Abdullah. Kalau diunekke melempem, Abdul melempem kan gitu. Dia tunduk pada kemelempeman. Kalau dia makin semangat dipuji, berarti Abdul pujian. Agak ruwet. Coba mak kalau arisan suka dipuji atau dikomentari? Saya kan suka dipuji. Allah Bu Kaji, kuenya masya Allah bagus-bagus dan lezat. Makasih ya gitu. Bu Kaji kuenya kok kecil-kecil sih, nggak kayak kemarin gitu. Coba ya marah, sudah dikasih gratis komen lagi kan gitu. Seharusnya antara pujian dan hinaan bagi Abdullah itu sama. Di situ rahasia yang paling berat dalam ibadah itu.
Antara viral nggak viral, dipuji dina itu sama, itu berat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, maka nanti ayatnya yang pertama ini berbunyi apa? Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin. Jadi disebut ibadullah, ibadur rahman, bukan ibadul hawa, wala tattabi'ul hawa. Jangan ikut nafsu. Termasuk ceramah ini bisa jadi abdul hawa. Seneng kalau jamaahnya banyak. Bukan manusia loh. Banyak aja seneng. Ada juga yang sedih jamaahnya sedikit, itu juga nggak boleh. Nggak ada jam antum jenengan nggak hadir semua, insya Allah saya pulang langsung lah, alhamdulillah. Free gitu. Masa saya ngomong dewe di sini ya al-kendiri. Jadi antara jamaah banyak dan manusia bebek mentok banyak sedikit sama bagi ustadz. Disuting orang disuting podo wae. Disuting nggih alhamdulillah, enggak disuting nggih alhamdulillah. Disuting nggih Abdullah, enggak disuting Abdullah. Ternyata enggak disuting, marah Abdul enggak syuting kan gitu. Disuting bangga Abdul syuting sudah. Anda ini makanya wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'ala ibadah. Nabi Muhammad itu Abdullah. Innama ana Abdullahi wa rasuluh. Saya ini Abdullah. Maka jangan terlalu muji-muji. Tapi enggak dilarang sama Nabi, cuma jangan berlebihan. La tutruni. Jangan berlebihan. Saya ini Abdullah kayak kamu. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Saya kayak Anda, makan juga sarapan. Jangan lihat ustadz itu baiknya saja. Ustadz kira-kira buang angin enggak? Kira-kira BAB enggak? Pernah dengar kentutnya ustadz? Loh, itu masalahnya. Yang sering dicium kan parfumnya ustadz, ceramahnya ustadz. Coba kumpul dengan ustadz sebulan. Nah, ababe bau juga ya. Loh, masalah. Repot. Makanya orang itu yang disebut baik itu bisa berteman sepanjang hayat. Bukan karena kepentingan, bukan karena struktural organisasi, bukan karena mendapatkan sesuatu. Maka mama ini bersahabat bukan karena kaya miskin. Aku ini jempol. Kan ada orang kaya kawannya banyak ya wajar. Kalau miskin kawannya tengu. Kalau kaya kawannya banyak. Walaupun 1 ekor termasuk banyak. Banyak setunggal nggih. Banyak kok setunggal nggih. Kula nggih bingung, monggo dipikir dhewe-dhewe. Nomor kalih niki wonten, namun di sisi lain ada orang yang bangga dengan ketersembunyian. Ya ini saya maksud dengan Abdul tidak viral. Berarti Abdul Khair tadi. Ada Abdullah, Abdul Khair. Allah kan Khair. Ada selainnya namanya Abdul Khair. Jangan sudah sepuh, kadang-kadang ya mohon maaf, nyepelehkan yang muda kan. Bau kencur. Itu nggak boleh. Jangan pernah bau kencur juga. Kalau jenengan menghina kencur berarti menghina diri sendiri kan gitu, nggak boleh. Memang prosesnya begitu prosesnya. Kalau ada anak muda kok ngebut-ngebut gaya-gaya, jangan dimarahi, tapi disadarkan. Mungkin dulu mbah-mbah waktu muda juga gitu juga, karena sudah gering-gingen aja nggak ikut-ikutan. Jadi tobatnya karena kepaksa wae. Coba kalau baju SMA terus, wajah SMA, saya yakin di lapangan rindam terus dan alun-alun nyari somai, terus nyari empe-empe gitu, bakso. Karena sudah tua, kulup-kulupan wae kangkung, tahu, nggak usah pernah wis sakonone wae. Aku poso, lho posone kepeksa. Sebab kata dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Coba waktu muda, ratu kuliner. Kuliner itu ya kemana-mana nyari makanan. Sebenarnya kemana-mana nyari buku. Ini mahasiswa ya. Jenengan mahasiswa lagi, Mas. Mahasiswa jenengan. Bukan, pengurus TKD. Bukan juga. Oh iya. Jenengan mahasiswa Mas. Sudah lulus? Sudah. S2 enggak? Coba masuk S2 ya pusing. Orang itu harus pusing nyari ilmu, jangan berhenti. S2 selesai S3.
Jangan repot dengan duitnya. Duit dicari pasti nggak pernah ketemu, pasti kurang. Jangan dikasih 1 T, mesti pengen 2 T. Coba dikasih ilmu sampai mati enak. Tapi lapar ya tetap makan, nggak makan buku. Kita butuh makan, butuh minum, tapi secukupnya. Tapi kalau ilmu sebanyak-banyaknya itu boleh. Sampai luweh-luweh kalau ilmu. Tapi kalau harta jangan, nanti tenggelam. Ustadz Kasban orangnya besar, kira-kira minumnya setandon apa segelas? Ya sudah, segelas saja. Kira-kira kalau panitia menyediakan setandon, terus pundi? Kelelep moten. Nah, itu harta. Harta itu kayak gelas ini. Kalau terlalu penuh bisa banjir dan kepleset lober. Tapi kalau secukupnya enak, pas. Karena saya orang besar maka gelasnya sebesar itu tandon PDAM yang ada di alun-alun. Silakan Pak Kasban manjat dulu terus. Malah kepleset kecemplung tandon PDAM. Terus jangan yang ikut program air PDAM, kok bau Pak Kasban ini kecemplung PDAM. Ini tidak baik, orang itu berlebihan minum. Ya boleh. Maka hadisnya unik itu. Idza ahabballahu abadan khamahu minad dunya kama yahmi ahadukum saqimahu minal ma. Kalau Allah itu cinta hambanya biasanya dihindarkan dunia biasanya. Dunia ini bukan duit ya Pak. Dunia itu cinta ghair tadi, cinta selain Allah. Bisa cinta umroh, sudah umroh masih umroh lagi itu bahaya juga itu, cukup sekali. Bisa juga kata Nabi itu dia akan dijauhkan dari dunia seperti kalian menjauhkan orang sakit dari minuman. Berarti kalau sehat boleh minum. Kalau orang sakit usus penyakit tertentu itu nggak boleh minum. Supaya kosong selama 3 hari suruh puasa, nggak boleh minum, infus saja. Nanti diperiksa perutnya terbaca. Tuh lihat hadis Nabi bilang apa? Orang itu kalau disehatkan dokter dilarang minum, tapi dia hawa nafsunya pengen minum nggak? Pengen minum. Uang mau nggak Bu? Oh mau gitu. Sama Tuhan kan nggak dikasih kan? Berarti lagi diobati kan gitu. Persis hadis Nabi. Kita sering minta minum, minta uang, tapi nggak dikasih. Berarti masa opnam di rumah sakit kan gitu. Insya Allah sehat. Nggak punya duit itu tandanya apa? Tanda nggak punya duit, miskin. Tandanya dia lagi dioperasi Tuhan. Maka monggo alhamdulillah yang nggak punya duit. Gula tak merem wae biar nggak konangan. Makanya yang kedua ini Abdul nggak viral. Penyembah ketidaktenaran bahaya juga. Ya jenengan mungkin niku dibuka pintunya mungkin. Nah itu. Abdul nggak viral. Maka ayatnya kan subhanalladzi asra bi abdihi loh. Abdi kan Abdullah tadi, abdi. Terus alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah. Loh itu juga Abdullah. Innahu lamma qama Abdullah lagi. Berarti siapa yang menjadi Abdul Ghair, penyembah selain Allah, mesti susah, tak jamin. Duwe bojo ganteng kok bangga insyaallah bertengkar wajib kita. Dalam hati mendingan elik nggak bertengkar ya gitu nanti ujung-ujungnya begitu. Duwe bojo ayu cerewet jenengan akan sedih. Dalam hati mendingan soleha nggak pati ayu konaah, wong namanya Siti Konaah. Nanti ujung-ujungnya begitu karena ghair tadi. Coba yang nyari duit sudah ketemu 1 miliar 3 M pasti punya masalah baru lagi mesti. Tidak ada selesainya. Maka jangan jadi Abdul Ghair tapi Abdullah kan gitu. Abdul Khair Rahimin tadi. Abdul Khair gitu, bukan Ghair.
Makanya saya ke sini ya nggak pengen cepet sampai juga, santai-santai. Ketinggalan ya bapak, wong jamaah ya terlambat atau kiai ini. Seharusnya jamaahnya yang nggak terlambat, namanya thalibul ilmi, pencari, bukan dicari. Tengpundi jamaah berarti bukan thalibul ilmi, itu matlub, dicari, wanted itu. Tengpundi. Makanya jamaah yang bagus itu tepat waktu. Jam 8. Ustadz terlambat wajar, wong ustadz. Ustadz dimaklumi urusannya lebih ruwet kan gitu. Kalau jamaah itu apa sih paling persiapan sarapan terus RT, RW, PK gitu aja terlambat. Tapi surganya minta duluan, aneh. Kata Nabi majelis ilmu surga. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau lewat taman surga gabung. Nah, tuh, itu hadisnya. Terus jangan tunggu minta surga duluan. Lah dipikir sing jero coba. Pengajian terlambat tapi dungane firdaus yo ora iso. Ora iso. Itu namanya kontras, paradok kalau bahasa akademiknya itu. Aneh. Pingin tidak haus tapi nggak minum, itu kan ruwet kan aja. Pingin kenyang tapi nggak makan, ya kayak ini. Pingin surga nomor 1 tapi terlambat pengajian, ya begitu. Ya itu mau nggak istighfar sarang-sarang. Astagfirullah. Ada yang cepat duluan datang, kenapa? Daripada di rumah diceramai istri ya. Ada yang gitu ya nggak apa-apa. Yang ketiga, jalan yang lurus bukanlah viral atau tidak viral. Jalan itu adalah Abdullah, seorang hamba Allah. Jadi nanti konsekuensinya begini Bu ya. Ini berat. Beratnya begini. Diriwet ya alhamdulillah Abdullah. Nggak diriwet tetap alhamdulillah Abdullah. Kita kan sering kalau nggak diriwet marah-marah kan? Ya Bu ya. Itu namanya Abdul marah. Emangnya lu siapa kan gitu. Coba jenengan tokoh masyarakat tapi nggak kebagian kursi depan, malah ke kursi belakang sudah penuh. Kira-kira hatinya muni nggak Pak? Nah, itu namanya Abdul Muni kan gitu. Karena dia merasa lebih baik daripada yang lain. Coba kalau nggak merasa baik, ya nggak apa-apa sudah biasa aja, nggak apa-apa. Aku tak nggak kursi dewe, kursi sofa akeh nang omah gitu. Nang ngarep dewe akhirnya. Panitia bertanya, waras kan gitu. Itu yang ketiga. Maka yang ada yang pertama tadi Abdul viral, yang kedua Abdul enggak viral, yang ketiga Abdullah. Kalau bahasa ulama sufi yang pertama namanya Abdul Zuhur, yang kedua namanya Abdul Khofa, yang ketiga namanya Abdullah. Yang kita maksud hidup itu jadilah Abdullah. Karena ada orang skripsi nilainya akumulasi akademik 4,0 itu. Bisa jadi Abdul skripsi. Bisa jadi. Atau yang skripsinya nggak jadi-jadi, putus asa, nggak usah ngerjakan. Akhirnya nggak kuliah-kuliahan, cukup kuliah subuh saja, nggak usah skripsi. Itu juga termasuk Abdul kecewa. Jadi hidup itu jangan mudah putus. Maka ayatnya kan mengatakan falam mastai asar rusul wa dhannu anam qad kudzibu ja'am nasuna. Ketika para rasul itu sudah putus asa, ya. Para rasul itu yang jelas surganya itu sempat putus asa, sudah mentok usahanya. Apalagi kita yang bukan rasul, yang pasti surganya kayak Umar bin Khattab itu aja ditusuk meninggal, Utsman ditusuk meninggal, Ali ditusuk meninggal. Kita ini surganya nggak jelas, ketusuk jarum aja marah. Umar surganya jelas, ditusuk meninggal. Utsman ditusuk meninggal. Terus Ali ditusuk meninggal. Itu dijamin surga semua, tapi kosnya itu luka. Kita ini enak sekali di Magelang ini ya, surga dunia Magelang. Surga, nafas sesegar ini loh. Saya kalau meninggalkan Magelang pingin balik Magelang. Tidak ada hawa sesegar Magelang. Menurut saya tapi. Coba jangan pergi ke sana, ujung sana. Paling enak Magelang. Maka monggo hamdalah dadi wong Magelang.
Alhamdulillah wis mangut wis raja makanan Magelang mangut. Mangut. Wontone tahu nggih tetep mangut. Itu saking konaannya. Itu yang ketiga, Pak. Tolong kita pahami bersama, kita ini Abdullah. Jadi dilukai orang nggak apa-apa karena kita Abdullah. Dipuji ya nggak apa-apa. Kita tetap sudah selesai. Nggak ada masalah. Orang kok masih kecewa, berarti masih Abdul kecewa. Orang kok masih tersinggung, berarti Abdul tersinggung. Dia telah dikalahkan dengan tersinggung. Seharusnya dia taklukkan tersinggung. Hei tersinggung, jangan ganggu saya. Akhirnya tersinggungnya pergi. Insya Allah ini yang masih on bisa paham ya. Tapi kalau sudah ketemu susah paham. Yang keempat, nah itu ayatnya awal Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala furqana ala abdihi. Lagi itu Abdullah. Al-Isra juga sama, subhanalladzi asra bi abdihi itu Abdullah. Nanti baca surat Jin sama innahu lamma qama abdullah sama. Makanya wa ibadur rahman, kita itu jadi hambanya Allah. Jangan jadi hamba ghair selain Allah tadi. Termasuk yang pernah jadi PNS, bangga sekali jadi ujung-ujungnya pensiun, nggak dipakai. Ayo kecewa kan? Namanya Abdul Ghair gitu. Nah, makanya kalau Abdullah pensiun nggak pensiun, diterima nggak diterima, tetap Abdullah kan gitu. Maka sholat khusyuk nggak khusyuk ya tetap Abdullah. Ada orang khusyuk bangga, namanya Abdul Khusyuk. Nggak khusyuk sedih, Abdul nggak khusyuk. Biasa saja, yang penting maksimal usaha. Sholat duha 12 rakaat bangga, Abdul 12. Daripada sholat nggak ikhlas, mendingan nggak sholat ikhlas. Itu juga Abdul nggak ikhlas. Sudah. Jadi ini pemaknanya agak rumit, memahami hati itu ya tidak mudah. Yang keempat, jika seseorang terkenal dan Allah membukakan jalan untuk menyebarkan kebaikan, maka itu adalah ujian besar. Ia harus berjuang agar cahaya kebaikan tetap murni dari Allah, bukan bercampur dengan kuman ria, bakteri sum'ah. Bukan juga sekadar Abdullah, tetapi Abdullah yang dipaksa meniti jalan tipis di atas jurang kebanggaan. Jadi begini Pak, jenengan kalau kemarin selamat dari godaan, belum tentu hari ini selamat dari godaan. Detik ini selamat dari godaan, belum tentu nanti berikutnya selamat dari godaan. Ibu-ibu mungkin tertarik dengan laki-laki tampan ganteng di lapangan lagi olahraga, ingin melihat, tapi a'udzubillahi minasyaiton, kata remajanya, emangnya gue setan mak, kata. Hari itu bisa selamat mungkin, tapi hari berikutnya diuji lagi terus sampai mati. Maka menjaga Abdullah sampai akhir hayat itu berat. Tapi kalau Abdullah 1 menit ya bisa, 5 menit bisa. Contoh, sholat duhur 5 menit Abdullah. Terus sandalnya hilang marah-marah, Abdul sandal kan gitu. Jadi nggak usah marah-marah sandal hilang. Alhamdulillah masih banyak ya yang tertarik pada sandalku, apalagi aku pemilik sandal. Nah, harusnya begitu. Seharusnya gitu. Pikirannya positif gitu. Kalau orang sudah menjadi Abdullah biasanya tidak mudah dilukai, tidak mudah kecewa, tidak mudah tersinggung. Sebabnya sama saja antara ada dan enggak ada. Antara pujian dan celaan sama saja, semua sama. Antara miskin kaya itu sama kalau Abdullah. Coba kalau jenengan kaya kan senang. Kalau miskin sedih kan, berarti Abdul miskin. Hatinya masih dipengaruhi oleh harta. Maka orang kalau jadi Abdullah ada duit, alhamdulillah. Nggak ada duit, alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. Memang susah hidup kayak. Ya mudah-mudahan yang hadir semua husnul khotimah. Insya Allah. Insya Allah ketemu di surga 2050 lah.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam, ini Al-Kahfi, abdihi lagi kan gitu. Maka puncak nanti Nabi Isa juga sama. Abdullah. Kan gini, ketika Nabi Isa dipuji-puji, kan begini. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa bilang, aku ini Abdullah gitu loh. Lihat itu. Luar biasa. Dibilang anak Allah. Malah dia bilang, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kun wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Walaupun beliau sholat, zakat, tapi enggak bangga dengan sholatnya, enggak bangga dengan zakatnya, enggak bangga dengan birrul walidah kepada uminya. Dia bangga pada Allah. Itu Nabi Isa. Luar biasa. Makanya ketika Sayyidina Ali mau menghunus musuh, kemudian musuhnya meludah ke wajahnya, itu berhenti dia. Sebentar, saya menghunus musuh ini karena nafsu saya jengkel diludahi atau karena Allah? Sebentar, berhenti dulu. Evaluasi diri, ikut ujian dulu, tes. Maka musuhnya bertanya, kenapa enggak kau lanjutkan? Sebentar, saya ini jengkel sama kamu apa tidak? Sebabnya diludahi gitu. Coba jenengan boleh membunuh musuh, musuhnya meludahi jenengan, kira-kira langsung dibunuh enggak? Langsung, jangan-jangan itu Abdul Ludah kan gitu. Jangan-jangan loh. Maka Ali sangat cerdas itu. Sebentar, tak evaluasi dulu. Ini Abdul itu, Abdullah kan gitu. Luar biasa Ali. Saking tajamnya batinnya itu loh. Tidak mungkin orang terlihat bagus berperang melawan musuh, tapi apa motivasinya kayak gitu. Maka kan banyak sahabat bilang dia syahid, dia syahid. Kata Nabi, kenapa ya Rasulullah? Dia mencuri harta ghanimah perang. Ghulul namanya. Neraka. Padahal jelas-jelas perang loh. Maka tidak mudah menilai orang itu bukan fisiknya. Maka kalau lihat orang baju compang-camping jangan bilang itu wali, ya jangan gitu juga. Masa wali nggak pakai parfum? Allah suka yang wangi-wangi juga. Malaikat suka wangi-wangi juga. Itu. Ya jangan juga, wah itu kok nggak sopan, jangan gitu. Ya paling nggak diam dulu. Gimana pendapat Ustaz tentang itu? Diam dulu. Pasang strategi. Jangan-jangan yang masuk adalah hawa nafsu. Coba ibu diminta komentar tentang wanita yang menjengkelkan ibu, yang utang nggak bayar-bayar, suka berbohong. Kemudian bagaimana pendapat ibu tentang bukaji itu? Ibu kok jengkel lah itu. Hati-hati, terpengaruh dengan kekecewaan itu. Seharusnya aku nggak bisa komentar. Itu bagus tuh. Itu ilmunya Imam Bukhari. Imam Bukhari kalau nggak cocok dengan orang dia diam. Kalau cocok baru dia memuji. Itu ilmu hebat. Kita enggak langsung udal-udal aib orang. Maka kalau ibu nggak cocok dengan orang, dimintai pendapat. Bu, gimana bu? Itu Masya Allah bu, bantuannya banyak sekali, bangun jalan, pasang banner, subhanallah. Nah, berarti kayaknya ibu ini solehah banget. Alhamdulillah. Itu juga Abdul pujian. Tapi nggak disadari kan gitu. Ruwet kan? Ruwet. Justru yang mengevaluasi kayak gini juga jangan-jangan sok merasa tahu juga. Maka ujung-ujungnya nanti Rabbana dzalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam. Nabi Musa sama Rabbi inni dzalamtu nafsi fa aku zalim kan. Nabi loh itu yang enggak punya dosa. Nabi Muhammad sama Rabbi firli wa tub alayya, Rabbi firli wa tub alayya sama. Itu nabi-nabi yang enggak punya dosa tetap ngaku zalim. Lah kita zalim malah enggak ngaku zalim.
Nah ini ilmunya seperti itu. Maka yang keempat ini sering kita dihinggapi apa? Kalau lagi di atas namanya ujub atau takabur. Kalau di bawah putus asa, kecewa, nggak nerima takdir. Dua-duanya dosa. Dua-duanya dosa. Lihat wong ayu syahwat dosa nggak? Kalau lihat orang jelek menyepelekan dosa nggak? Dua-duanya dosa sama kayak begitu. Maka lebih baik merem saja. Merem menyepelekan orang juga dosa juga. Karena orang itu paling bikin aku hati kotor. Nggak boleh juga, itu juga dosa. Maka yang banyak istighfar aja lah. Gitu aja. Lihat wong ganteng banding dengan suaminya. Suamiku kok kayak gitu ya, artis Korea ganteng-ganteng gitu, artis Magelang kurang keren, itu nggak boleh juga. Nyepelekan orang Afrika juga nggak boleh. Kok ireng ya, nggak boleh gitu. Ciptaan siapa itu? Kalau jangan bikin kue gosong, kemudian tetangganya kok gosong, tersinggung nggak? Gitu. Allah nyiptakan warna-warni, ada yang gosong, ada yang putih, ada yang kuning. Yang nyiptakan siapa? Ya sudah, diam kali. Masya Allah, subhanallah, gitu aja cukup. Gosong ya, kecil-kecil, nggak boleh, nggak boleh. Itu kalau produsernya dengar marah nggak? Marah itu. Aku sing gawe, nyapa gue, kan gitu. Lah yang menciptakan orang-orang yang mohon maaf cacat, itu siapa? Kalau Anda menghina orang cacat berarti menghina siapa? Ya sudah istighfar, selesai. Karena nggak ada orang lahir cacat, nggak ada yang mau. Siapa yang mau? Memang by design sana. Sudah usaha sehat tapi cacat. Maka nyepelekan orang siapapun nggak boleh. Karena itu produksi Gusti kayak ini, ada ternyata yang produksi mic ini. Mic kok nggak jelas gini. Mic kok jelek, bagusan merek Jepang dan seterusnya. Nggak boleh ngomong begitu. Ada ngapunten nggih Pak, lo ada yang punya, ada yang menciptakan, tersinggung. Nggak boleh. Padahal kalau memuji kemudian orangnya bangga nyepelekan produk lain juga nggak boleh juga. Maka ilmu nanti tertinggi apa Bu? Diam. Bu, bagus ya Bu, acara pentas balon di alun-alun. Wah, itu habis-habisin waktu saja, lebih baik baca Quran. Ngapain sih ke sana? Nggak ada manfaatnya. Itu nggak boleh nyepelekan orang ke sana, nggak boleh. Monggo jenengan ke alun-alun bawa sajadah, sholat duha sambil ngelepas balon, ini nggak apa-apa. Jadi orang itu tidak boleh merasa lebih baik. Ayatnya An-Nisa, "Fala tuzakku", bukan An-Nisa. "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa", gitu. Jangan merasa paling bersih, itu enggak boleh. Makanya orang baik ngerasa baik itu enggak baik. Orang jelek ngerasa jelek baik. Oh, coba. Orang jelek ngerasa jelek baik. Orang baik ngerasa baik jelek. Ruwet kan jadinya. Kayak begitu, ilmu hati ya kayak gitu. Sembuh meneh ora usah pengajian maneh langsung. Karena serba salah, ujung-ujungnya nanti tobat istighfar sudah. Astagfirullah. Memerhatikan kajian, mencatat dan merasa nggak kayak yang lainnya, itu juga dosa. Ngantuk-ngantuk malah teko sama gini-gini, itu bisa dosa juga karena nggak perhatian kan gitu. Menyia-nyiakan usianya kan gitu. Jadi semuanya ada plesetan-plesetan selalu. Ustadznya ngomongin jamaah ya kepleset juga. Maka ini jamaah plesetiyah, kepleset. Siapapun kepleset, tidak ada yang nggak kepleset. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Riyadhus Shalihin kan, garis kan, hada sabilullah. Nabi lurus. Kalau nggak salah riwayat Bukhari. Terus Nabi ngasih garis-garis menyilang. Hadis subul. Inilah plesetan-plesetan setan. Kalau kita naik jenjang mesti ada plesetannya.
Belum kaji, kecewa, itu juga kepleset. Sudah kaji, nggak dipanggil Bu Kaji marah, kepleset. Dipanggil Bu Kaji sekali, padahal sudah kaji 2 kali, kecewa. Bu Kaji, gitu. Harusnya 2 kali, kecewa juga. Jadi setiap usia kita selalu ada plesetannya. Tidak bisa lepas, tidak bisa. Semuanya, ya kiai, ya ustadz, ya orang awam, semuanya kepleset. Maka ujung-ujungnya nanti ya Yuhannas tubu ilallah. Ayo ngaku salah saja. Ya Allah, astagfirullah. Yang kelima, jika seseorang disembunyikan Allah tidak dikenal. Ini kalau bahasa sufinya wali mastur. Maka itu pun anugerah, sebab ia selamat dari fitnah pandangan manusia, selamat dari riuh tepuk tangan, selamat dari perangkap aku lebih baik. Tetapi selamat ini hanya berlaku bila ia tidak menoleh dengan congkak kepada yang dikenal, yang viral tadi, seakan-akan berkata, lihatlah aku yang lebih tulus. Jika itu terjadi, ia jatuh ke perangkap kesombongan, namanya ujub gitu. Jadi contoh mungkin jenengan nggak suka ustadz tertentu gitu ya. Terus ustadznya itu sakit gitu. Jenengan mengatakan nggak usah didoakan, ustadz gitu kok didoakan. Nggak boleh juga, itu manusia perlu didoakan. Atau ustadz kelompok lain itu sakit. Itu lihat tuh, cash balasan dari Tuhan gitu. Ya Pak Ustadz kelompoknya sakit, Ustadz kita lagi diuji, nggak boleh loh ngomong kayak gitu. Nanti baca surat Al-Fajr, fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akram. Kalau dapat duit, ini dari Allah gitu. Ya Pak, yang kedua, wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Saya kok rezeki seret ya, saya ini salah apa ya, salah dosa apa. Nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh. Diam. Yang penting berusaha baik saja. Jangan hubungkan kenikmatan materi dengan ketaatan, jangan. Gara-gara rajin duha, lancar rezeki itu. Orang non muslim nggak pernah duha, lancar rezekinya tuh, lihat. Gara-gara baca waqiah, rezeki lancar tuh. Wong non muslim nggak pernah waqiahan, malah miliarder, malah duitnya banyak. Kita baru 10.000 sedekah 10.000 sudah merasa masuk surga. Itu nanti baca surat Al-Fajr, nyindir kita semua. Jangan mengatakan gini, aku dimuliakan Tuhan karena aku dapat ini. Kalau nggak punya, aku ini kok hina ya orangnya. Jangan ngukur kemuliaan dan kehinaan dengan inna akramakum indallahi atqakum. Boleh jenengan kastanya Brahmana boleh, atau kesatria boleh, sudra pun boleh. Tapi jadi sudra yang nggak nyepelekan Brahmana gitu. Jadi Brahma yang tidak nyepelekan sudra. Mungkin ada yang jadi Raden kan, jenengan Raden Ajeng kan, RA, darahnya biru, pertalit, gampang kobong, gampang panas, itu nggak dimuliakan, panas karena RA gitu, Raden Ageng. Jenengan yang darah merah gitu, daripada darah biru malah ruwet, sudahlah darah merah saja. Itu juga nyepelehkan darah biru. Maka kalau darah jenengan entah biru, ungu atau merah, itu sudahlah diem aja lah, nggak usah nyepel. Iya, nggak gitu aja lah. Jadi nerima ing pandum, memang darah saya merah, sudah selesai. Jangan nyepelehkan darah biru, darah ungu atau hijau, sama. Nanti kemuliaan sudra karena takwa, kemuliaan level atas kasta Brahma itu karena apalagi takwa juga. Jadi bukan masalah paling kaya atau paling punya kerajaan, bukan. Allah bukan. Atau punya anak, nggak punya anak, kan ada orang bilang, aku belum dikasih amanah, dengan kecewa. Jangan ngomong begitu. Belum tentu yang punya anak itu juga anugerah beneran, itu malah jadi laknat. Belum.
Jadi jangan mengukur orang itu anak banyak atau anak manusia, meri atau mentok, orang bebek. Jangan ukur pakai itu. Ukurannya adalah kalau nggak punya anak sabar berarti Abdullah. Punya anak syukur berarti Abdullah. Punya anak bangga dengan anaknya namanya Abdul anak kan gitu. Nggak punya anak kecewa berarti Abdul kecewa kan gitu. Maka kita belajar ilmu ini. Artinya apa? 100% Abdullah. Kalau 50% itu kaya senang, bawahnya miskin kecewa. Itu namanya Abdul 0,5% gitu. Belum 100%, baru separuh. Kalau dipuji senang, dihina tersinggung, berarti Abdul 50%. Bukan Abdullah. Kalau Abdullah itu dipuji, ya nggak apa-apa dipuji, dikasih penghargaan, nggak dikasih sama gitu. Tapi ngomong ya mudah, tapi hati kadang gerutu. Lah karena gerutu kita imbangi dengan istighfar. Maka ada kiai ditanya, kiai gimana ya kita beramal selalu diganggu setan? Apa kita nggak usah beramal saja? Tetap beramal. Terus setannya istighfar aja, setannya akan kalah nanti. Astagfirullah. Loh setannya kalah. Setannya kalah. Kok ngaku ya padahal salah. Itu setan nggak suka istighfar. Astagfirullah aku salah. Itu jalan surga nanti kalau ngaku. Tapi alhamdulillah sudah menjalankan umrah dan bisa mencium Hajar Aswad. Nggak kayak jamaah yang lainnya loh. Keluarga kita dipermudah Allah. Ini adalah anugerah. Oh, itu dosa juga ngomong kayak begitu. Ya belum tentu. Abu Jahal juga nyium Hajar Aswad. Dulu kan orang kafir jahiliyah juga haji kan? Abu Jahal, Abu Lahab itu malah ketua kloter gitu. Punya KBIH juga. Jadi bukan masalah mencium dan nggak mencium. Masalahnya itu ada Tuhan nggak di hatimu? Ada, sudah. Sudah ketemu, sudah selesai. Kayak gitu. Jadi nanti pulang nanti coba latih ilmu ini. Suaminya kok cemberut. Alhamdulillah ini Abdullah ini utusan Allah menguji aku, asesor kehidupan sepanjang hayat. Kita punya lembaga di asesori sama orang Jakarta 5 tahun sekali, pasang banner, disangoni, kasih oleh-oleh, muji-muji dan seterusnya. Coba istri kita, suami kita, asesor sepanjang hayat, mengetahui kesalahan kita, nggak bayar malah marah-marah. Asesor yang menilai marah-marah kita bayar. Ih, sadar bu, sadar bu. Maka tolong nanti pulang pasang banner selamat datang asesor kehidupan. Oh no, pemenang gue habis pengajian. Nah, kita itu kadang nggak sadar memberi reward orang yang 5 tahun sekali datang pakai banner dibersihkan karena mau ada asesor, disangoni, kasih duit, kasih oleh-oleh. Coba istri suami tiap hari datang, lo lagi. Aneh padahal dia mengetahui aib kita. Mas, mbok yo adus mampu. Terima kasih deh asesor terbaik. Gitu. Evaluasi, Dek, kayak masa kok asin ya, Dek? Ya karena diskon garam. Ya. Apa susahnya hidup itu ya kayak begitu, nggak ada. Kalau jenengan sekarang sangat bahagia atau tertawa, yakinlah sebentar lagi akan meneteskan dan dijengkelkan orang pasti. Nggak ada hidup stabil, nggak ada. Yang ada begini, nganten baru guyu-guyu, dulang-dulangan. Coba wis tua, maam dewi-dewi. Mbok tetap dulang-dulangan, konsisten. Enggaknya saya pagi tadi sudah nyuapin istri, ngasih kopi istri, dia nyuapin saya roti, dia suapin roti. Ya sudah, itu surga, nggak perlu duha panjang-panjang. Mesem mbek bojo sudah surga. Jaminan. Siapa meninggal suaminya ridho, surga. Bukan sholat duha. Kok sholat duha mempeng bojone kerja malah, Mas aku sholat, Mas nggak apa-apa kok, nggak pamit, nggak bisa. Sambut pakai konde sebesar parabola. Nanti cium kesetrum suaminya karena ada internetnya, wifi.
Makanya orang hidup itu mudah, yang ruwet itu karena nggak paham ya. ada mama, mas aku mau pengajian. Kalau suaminya di rumah nggak usah pengajian, cukup guyon luwih gede pahalanya timbang pengajian. Tapi kok guyon terus, alamat bertengkar. Kalau guyonnya berlebihan akan bertengkar. Jadi habis tertawa menangis, habis bahagia susah. Itu berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tidak ada hidup stabil, enggak ada. Harta enggak ada stabil, mesti mengalami gelombang. Mental, intelektual sama spiritual juga kadang semangat sholat, kadang enggak. Terlalu gini terus, kayak naik kapal. Jangan berhenti, jangan lompat dari kapal, dimakan putri duyung. Terus saja sampai muntah-muntah di kapal, sampai pada pulau harapan, surga. Jadi ini kalau hatinya bergelombang, jangan berhenti. Itu nasihatnya Ibnu Khaldun, siru ilallahi urjan wa makasir. Ayo ke Allah dalam keadaan ngesot-ngesot nggak apa-apa. Karena nunggu sempurna itu dosa. Aku nggak sholat duha dulu karena nggak bisa khusyuk, itu malah dosa. Segera sholat semampunya. Aku nggak ngaji dulu karena kok belum fasih, nggak boleh, ngaji aja semampunya. Menujulah Allah kaya kura-kura ngesot, tapi istiqomah sampai. Jangan jadi jaran yang hebat larinya tapi nggak tahu tujuan, ya nggak sampai. Yang penting tahu Allah. Nggak apa-apa omah kita gedek, tapi Allah. Yang rumahnya sudah granit, Allah. Bukan Abdul Granit lagi, Allah. Mobilnya coret-coret anak tetangga, aku Abdullah, bukan Abdul Limbur gitu. Allah. Berarti dia memang nggak luka dengan mobilnya coret orang. Yang penting hatiku nggak tercoret, sudah selesai, bersih. Karena di surga illa man atallaha biqalbin. Di surga nanti yang masuk surga hati yang bersih apa mobil yang bersih? Ya sudah tahu tapi nggak ngamalkan, ya sudah. Makanya ilmu terberat adalah pengamalan, bukan pengalaman. Yang terakhir Bu, karena sudah kiamat dekat ini, kita siap-siap beramal kebaikan. Yang kelima, sudah ya yang kelima. Yang keenam terakhir, sejarah para nabi menjadi saksi. Berapa itu? 124.000 nabi. Mas puter mas itu, geser. Saking khusyuknya jenengan ini. Nomor 6 mengatakan sejarah para nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Yang hadisnya Bukhari, sahih. Kam adadul anbiya itu. Nabi menjawab 124.000 nabi. Insya Allah yang di sini nggak ada yang masuk jadi nabi. Tapi kalau ingin jadi kelompoknya nabi bisa baca surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Yang penting taat itu kelompok nabi, level nabi walaupun nggak jadi nabi. Jangan ya Bu, walaupun bukan nabi taat, nggak maksiat, itu nanti satu gerbong dengan para nabi. Ketemu Nabi Musa, Nabi Musa, ya gitu. Kok kenal saya? Itu dikenalkan Pak Kasban. Musa itu ganteng sekali, sangat tampan. Nah ini katanya ada 124.000 nabi, hanya 25 yang disebut di Al-Quran. Loh, yang gak viral banyak sekali. Yang viral hanya 25. Dan makomnya sama di akhirat. Yang sembunyi malah banyak. Kan gitu. Terus sebagian terkenal karena amanah sejarah. Sebagai kalau bahasa akademiknya ada historisitasnya gitu loh. Maka jenengan yang mahasiswa, satu-satunya nabi yang punya historisitas makam Nabi Muhammad saja. Itu jelas makamnya nabi. Kalau di Mesir ada makam Nabi Soleh, nabi itu diragukan. Kalau satu-satunya nabi yang makamnya jelas itu Nabi Muhammad. Yang lain diragukan. Maka ada makam
Luqman Hakim di Iskandaria Mesir, ada makam Nabi Soleh di Mesir, ada makam Nabi Nuh, itu diragukan semua. Hanya satu Nabi yang nggak diragukan, Nabi Muhammad saja nggak diragukan. Di situ memang Nabi Muhammad. Maka kita beruntung jadi umat Muhammad itu. Nabinya makomnya itu jelas di situ. Kalau Nabi Isa kan diangkat ke langit. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Diangkat ke langit Nabi. Nah, makanya banyak yang tidak terkenal. Yang 25 tidak lebih mulia karena dikenal. Dan ribuan lain tidak kurang mulia karena tersembunyi. Kedua-duanya adalah Abdullah, tunduk kepada Allah. Maka yang hadis saya baca tadi, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasul. Saya ini Abdullah. Saya kira cukup para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan e-booknya di-share saja buku ini gratis. Mau nyetak sendiri monggo, mau ngeprint sendiri juga boleh, mau jualan halal. Jangan mau nyetak sendiri dijual halal. Saya ambil untung sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa penulisnya. Don't forget autornya kan gitu. Masa yang nulis nggak kebagian kan? Ya nulis butuh energi kan. Waktu yang paling menyenangkan kalau klimaks menulis, lupa makan, lupa minum, lupa ngobrol, klimaks sekali. Disapa istri pun nggak suka, tapi istri saya kadang menyapa saya, ih kenapa disapa? Loh saya juga termasuk Abdul disapa. Saya kalau lagi nulis saya berdoa, Tuhan jangan sampai ada orang mengganggu aku, tamu atau apa, nggak mau tamu-tamuan Tuhan, sudah. Lagi klimaks itu. Kalau ditinggal lupa. Kalau tinggal lupa. Sekarang hari apa? Nggak tahu. Jangan nanya saya, nanya Google saja. Jadi kayak gitu, ada namanya klimaks intelektual, ada klimaks spiritual. Rata-rata manusia suka klimaks seksual. Senangnya rata-rata manusia klimaks seksual sama klimaks material. Jarang yang tertarik klimaks intelektual. Maka Imam Nawawi itu duduk membaca, menulis sampai makannya itu cukup air putih sama kurma. 7 kurma untuk buka, terus 7 kurma untuk sahur. Sehingga nggak punya BPJS karena nggak sakit. Sama kayak Ibnu Abdul Wafa Ibnul Aqil sama. Punya buku 800 jilid namanya Al-Funun. Dia bilang apa? Saya itu paling sedih kalau jadwal makan. Coba itu ulama itu jadwal makan sedih. Kalau kita kan break, kita break dulu. Wah, seneng banget. Kue makan. Ulama hakikat kayak Abdul Wafa Ibnu Aqil paling sedih kalau jadwal makan, menyita waktu. Maka dia kalau ke WC manggil santrinya, bacakan bab ghair dan khair, itu karya Kasban. Dibacakan sambil buang hajat, supaya waktunya nggak hilang untuk buang hajat, ada ilmu baru. Coba jenengan kan malah bakso, rumah makan Padang. Kalau Abdul Wafa nggak mau. Waktu yang menyedihkan aku adalah ketika aku harus makan. Sedih banget dia. Maka lama dulu kan makannya kurma dan susu unta. Cukup. Kalau kita kan nggak, panen dulu padi, nyelep padi, terus giling, mususi, terus ngeliwet, terus mambu kan gitu. Kalau orang Arab kan kurma nggak perlu dimasak, itu expired, nggak ada expirednya itu, nggak ada sudah. Selama nggak dimakan nggak buluan yang dimakan sehat, nggak perlu dimasak, sushi, nggak perlu pakai rice cooker, simple hidupnya. Kita itu yang ruwet, panen dulu, itu pun 3 bulan nunggu, terus
jemur, terus nyelep, terus mususi, terus dimasak, habis itu basi, lu ruwet banget. Meme jadi aking, lu ruwet banget. Coba kalau kurma nggak perlu kayak gitu. Hidup itu yang simpel-simpel aja lah. Makanya nanti makan kurma. Jadi orang Arab itu, para ulama itu hidupnya simpel itu ya, kurma dan air putih. Kalau kita kan soto itu ruwet sekali. Maka Bapak Ibu mohon membaca. Kalau syahwatnya sudah intelektual itu tahu kehidupan, sama syahwatnya spiritual itu sudah tahu kehidupan. Tapi kalau syahwatnya material makanan terus habis ini kita mampir bubur ayam ya gitu, mampir ke itu ya nggak apa-apa, tapi masih level Abdul material tadi. Tapi nggak apa-apa, makan secukupnya, jangan berlebihan. Saya kira ini Bapak Ibu mudah-mudahan manfaat. Saya ke Atria ada seminar apa itu Sekolah Tinggi Ihsanul Fikri. Saya belum ke sana. Tak jenguk kawan-kawan di Hotel Atria. Kalau di hotel orang nang masjid. Terus nah ini habis ini saya terbang ke hotel, itu ada acara di apa aulanya itu. Saya suruh sambutan. Di sana enak, ber-AC. Snacknya juga bagus-bagus. Ini guyon, nanti panitia tersinggung. Itu ada acara. Saya mohon maaf, saya langsung ke sana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.